Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin ya, nama Ibu Indrilisa. Hari ini, insya Allah Ibu yang selalu depan akan diganti pelajarannya. Saya selama oleh Ibu Nila akan diganti oleh Ibu, gitu ya. Kita langsung aja mau materi nih sedikit tentang konsep dasar akuntansi ini. Sebenarnya kayaknya udah ya disampaikan oleh Bu Nila, cuman Ibu pengen kalian lebih paham aja gitu ya. Jadi Ibu akan menerangkan hal ini kembali karena ini adalah konsep dasar yang harus kalian paham selama kalian belajar akuntansi. Jadi kalau kalian udah paham tentang ini, insya Allah nanti pas kedepannya kalian belajar akuntansi itu akan nggak akan kebingungan gitu ya. Jadi kalian harus paham banget sama konsep dasar akuntansi ini ya. Jadi jangan lupa didengarkan secara sesama, lalu boleh diulang-ulang videonya sampai kalian paham. Atau kalau ada yang tanyain, boleh juga langsung WA ke Ibu. Oke, kita langsung mulai aja. Hari ini kita akan langsung membahas tentang konsep dasar akuntansi. Oke, kita belajar dulu dari akuntansi ya. What's the meaning of akuntansi? Kalau kalian ditanya, coba sama Ibu, akun IG kalian apa ya? Atau akun IG apa sih gitu ya? Akun IG kalian apa? Atau akun apa nih? Facebooknya apa gitu kan ya? Akun. Berarti akun itu apa sih? Akun itu adalah penamaan sesuatu gitu ya. Makanya kalau Ibu sering bilang akuntansi ini adalah proses penamaan sesuatu gitu ya. Proses penamaan sesuatu. Jadi segala sesuatu yang ada di perusahaan itu nanti akan dinama-namakan di dalam akuntansi ini. Gitu ya. Oke, kita belajar akuntansi. Itulah akuntansi kalau kata Ibu secara kasarnya seperti itu ya. Terus kalau kita kalau akuntansi kan hanya di perusahaannya. Kalau kalian mau berdirikan perusahaan itu harus punya apa ya? Kalau kalian mau diriin perusahaan nih, misalnya. Oke, yang paling utama kalau kalian mau berdiriin perusahaan adalah harus punya modal. Bener nggak? Jadi kalau misalnya kalian mau berdiriin perusahaan, berarti kalian harus punya modal, yaitu bisa keahlian. Modal itu nggak cuma melulu uang ya, tapi bisa keahlian, bisa mungkin misalnya kalian ada hobi jadi apa apa namanya bener-benerin motor itu juga bisa jadi perlengkapan nantinya dari perusahaan gitu kan ya. Jadi nggak melulu cuman uang, tapi ya uang juga menjadi salah satu modal yang harus dimiliki oleh perusahaan gitu ya. Oke, jadi tadi harta perusahaan itu asalnya dari modal. Berarti harta perusahaan itu asalnya adalah dari modal. Itu kan ya. Jadi harta ini perusahaan itu hapus saja, perusahaan itu asalnya adalah dari modal. Modalnya boleh pemilik atau investor. Investor itu sama ya pemilik ya. Jadi kalau kalian beli saham kan, kalau kelas 10 udah belajar beli saham, itu investasi, itu bentuknya adalah kepemilikan perusahaan. Jadi pemilik juga investor ya. Itu modal. Nah kayak tadi misalnya, udah saya emang nggak punya modal, maksudnya nggak punya modal berupa uang gitu kan ya. Kalian punya modalnya berupa keahlian, terus berupa perlengkapan karena saya suka main ini jadi bisa bikin bengkel ceritanya, atau kalian punya hobi salon-salonan gitu ya, punya catokan, punya hair dryer misalnya, atau alat makeup yang mumpuni gitu ya. Jadi kalian, aduh kenapa sih nggak sekalian bikin salon gitu misalnya. Nah, itu, tapi modal saya cuma punya ibu itu Bu. Tapi untuk keuangan nggak punya. Nah, berarti kalau untuk keuangannya kalian boleh pinjam dari pihak yang lain, betul tidak? Jadi harta perusahaan ini tidak hanya dari modal saja atau modal pemilik, tapi ada juga yang asalnya dari pihak ketiga, yaitu utang. Kita punya utang pihak ketiga, atau disebut dengan kreditur ya. Kreditur. Kreditur. Nah, ini dari pihak kreditur. Jadi seluruh harta perusahaan itu asalnya adalah dari utang dan modal. Makanya kenapa harta itu harus selalu sama dengan utang dan modal. Karena harta ini hasilnya ya dari utang, kalau enggak ya dari modal gitu ya. Kayak kalian misalnya belajar, oke kita masuk ke persamaan dasar akuntansi ya. Nah ini kan, yang misalnya yang harta gitu kan ya. Ini udah deh kalian ya. Ini kas, terus ada apa nih misalnya perlengkapan gitu ya. Terus ada utang, terus ada modal, terus ada keterangan gitu kan ya.
Oke. Kalau kurang bagus. Nah, kurang lebih seperti ini ya, ada hartanya. Kas perlengkapan sebenarnya banyak kan ya, cuman Ibu contohin cuma ada kas perlengkapan, terus ada utang modal, terus ada keterangan. Contoh soalnya misalnya kalian tadi punya modal gitu ya, punya uang misalnya 5 juta. Gitu. Taruhlah kita punya uang 5 juta. Berarti kita setorin ke kas perusahaan sebesar 5 juta. Nolnya kita hilangin ya, jadi 5.000. Nolnya uang kurang 3. Berarti karena kita nyetorin uang, berarti modal kita bertambah. Gitu kan ya? Jadi modal bertambah dan kas bertambah. Keterangannya adalah M awal. Modal awal. Gitu kan ya? Nah, terus kalian misalnya beli perlengkapan yang lainnya nih. Misalnya tadi kalau modalnya kan punya hair dryer itu mah udah dimiliki sendiri, tapi pengen punya perlengkapan lainnya ya. Misalnya mesin krimbat gitu kan. Saya beli perlengkapan berapa nih? 1 juta. Nah, karena nggak mampu untuk bayar sendiri, kalian akhirnya belinya ngutang. Berarti utangnya juga bertambah. Nah, kalau hubungannya dengan utang, kita tidak usah menulis di keterangan. Cukup yang hubungan dengan modal yang kita tulis keterangannya. Kan ya. Terus misalnya apalagi nih, kita dapat pendapatan dari customer misalnya 500.000. Berarti kan kasnya bertambah, terus modalnya bertambah. Nah, wajib tulis di keterangan ketika kita menulis atau berkaitan dengan modal. Jadi sini ada pendapatan jasa. Itu kan. Terus misalnya kita bayar gaji pegawai nih sama berapa nih, misalnya 100.000, berarti kasnya dikeluarin 100.000 ya. Ini juga modalnya berkurang 100.000, di sininya beban gaji. Itu kan. Nah, kenapa sih Bu kalau misalnya hubungan dengan modal kita harus tulis di keterangannya? Kenapa? Karena kalau nggak ditulis itu nggak jelas transaksinya itu apa. Kalau kita cuma baca kayak gini, tanpa ada soal misalnya ya. Nah, kalau kita cuma baca kayak gini, ini akan kebingungan pembacanya. Kalau misalnya transaksi dengan modal itu tidak ditulis keterangan. Nih, kita contohin ya. Nah, kita dapat kas 5 juta. Di sini tanpa ada keterangan nih. Kalau nggak ada keterangan, kita pasti kebingungan nih. Misalnya ada kas 5 juta. Terus ada modal 5 juta. Oke, itu dari mana tuh modal? Oke, mungkin dari pemilik ya, ini modal pemilik. Oke, bisa jadi kayak gitu ya. Kalau ini misalnya. Tapi bisa jadi juga nih, nggak cuma dari pemilik, tapi bisa juga dari yang lain nih. Uang mana nih? Uang apa ya? Nah, itu kan. Jadi ketika sama modal, kita harus berhubungan dengan keterangan. Emang kalau sama yang lainnya enggak, Bu? Oke, kita lihat kalau sama perutang. Saya perlengkapan sama utang. Oh, ini udah jelas. Oh, berarti kalian beli perlengkapan secara kredit. Karena kita jadi punya utang. Oke, berarti ini tidak usah pakai keterangan. Karena dia transaksi sudah jelas. Contoh lainnya, misalnya apa nih? Kalian beli perlengkapannya secara tunai misalnya. Aku beli perlengkapan Bu, tapi tunai. Berapa nih? 500 misalnya. Berarti perlengkapannya bertambah 500. Bertambah 500. Terus uang kalian berkurang 500. Nah, ini juga jelas ya. Tuh, bener nggak? Ini juga jelas nih. Perlengkapannya bertambah, kasnya berkurang. Oh, udah jelas. Berarti dia beli perlengkapan secara tunai. Bener nggak? Beda halnya dengan yang ini dua. Sekarang lanjut. Kalau hubungan dengan modal. Oke, tadi ini kasnya bertambah, modalnya bertambah. Dari manakah? Makanya kita harus tulis keterangannya. Ada pendapatan jasa. Gitu ya. Sama ini juga. Ini ada kas berkurang, sama ada juga modal berkurang. Ini dari mana ya? Oh, ternyata ini ada beban gaji. Gitu. Jadi kalau hubungan dengan modal itu harus dibikin keterangan karena banyak banget transaksi yang mempengaruhi modal. Makanya kita harus memperjelas itu modal dari mana. Paham ya? Nah, dari sinilah. Oke, kita lanjutin ya. Nah, dari sinilah mungkin kalian jelas ya. Ada transaksi ini. Kalau ini mungkin udah jelas ya, ini kan modal depannya, berarti si modal ini. Nah, nanti kalau proses pencatatan, kita nggak akan pakai akun-akun yang ini. Karena nggak akan pakai bersama dasar rukanasi. Kita ada proses pencatatan lainnya. Kayak jurnal umum, buku besar gitu kan ya.
Nah, terus jurnal umum itu adalah mencatat akun-akunnya udah dengan akunnya, nama akunnya. Jadi nggak lagi kayak gini. Kenapa? Karena kalau kayak gini nanti hartanya terlalu panjang, banyak banget akun-akun harta gitu kan ya. Makanya kita nggak pakai persamaan dasar akuntansi dalam proses pembukuan. Biasanya pakainya jurnal umum gitu. Nah, caranya pakai jurnal umum itu adalah mengakun-akunkan atau tadi menama-namakan barang-barang yang ada di perusahaan gitu ya. Nah, saking banyaknya jadi kita nggak bisa pakai persamaan dasar akuntansi, harus pakai jurnal umum, ya. Oke, nah dari sini jelaslah muncul akun baru yang nanti nggak bisa dicatat dalam pencatatan jurnal umum, yaitu akun ini, pendapatan jasa dan beban. Ada pendapatan sama ada beban. Nah, dua akun ini tadi kalian tulisnya dia adalah berhubungan dengan apa nih? Dia berhubungan dengan modal, betul tidak? Jadi si pendapatan dan si beban ini adalah berhubungan dengan modal. Gitu. Oleh karenanya nanti muncul dari konsep dasar akuntansi yang misalnya harta sama dengan utang plus modal, ini yang disebut dengan akun real ya. Ya, akun real, dia akan muncul akun lainnya yaitu ini. Ada pendapatan dan ada beban yang disebut dengan akun nominal. Gitu. Jadi si pendapatan dan beban ini adalah keduanya adalah anak dari modal, ya. Nah, ini langsung masuk kita ke aturan debit kredit. Aturan debit kredit ya. Jadi ini dasarnya kenapa ada debit sama kredit, oke? Ingat-ingat, jadi dinamain sisi apa nih? Sisi kiri itu adalah debit. Sisi kanan itu adalah kredit. Ini khusus akun real dulu ya. Jadi ini sisi debit, ini sisi kredit. Jadi si harta itu sisi debit, nah si utang dan modal adanya di sisi kredit. Itu ketika mereka semua bertambah atau ketika semua positif atau ketika semua ada di tempatnya ya. Ketika dia tidak ada di tempatnya atau sifatnya negatif, agar dia tidak negatif dia harus pindah ruas. Gitu kan matematika mah, oke. Jadi kalau dia negatif agar tidak negatif dia harus pindah ruas, gitu kan ya. Nah, berarti saldo normal si harta itu adanya debit. Saldo normal si utang dan si modal itu adanya di kredit ketika mereka bertambah. Tapi ketika mereka berkurang, biar nggak negatif, berarti dia akan pindah ruas. Si harta nanti pindah ke kredit kalau negatif, dan si utang dan modal akan pindah ke debit. Oke, perhatikan untuk dua akun tambahan ini. Nah, akun pendapatan dan beban. Biasanya kalian akan kesulitan pencatatan itu dalam akun pendapatan beban. Kenapa pendapatan adanya di sisi yang ini, sedangkan beban adanya di sisi yang ini. Nah, inilah alasannya ya. Kenapa sih beban? Oke, pendapatan itu akan menambah modal. Betul tidak nih? Kan pendapatan itu nambah modal ya. Dan nggak di persamaan dasar akuntansi. Sedangkan si beban itu ngurangi modal. Jadi beban ngurangi modal. Itu kan? Sehingga pendapatan itu menambah modal. Nah, modal itu ketika bertambah adanya di kredit. Oleh karena itu, akun pendapatan itu justru ada di sebelah kredit, bukan di debit. Oke? Jadi kalian jangan kebingungan bahwa pendapatan itu lebih ke arah punya milik kita, makanya di debit now ya. Jadi pendapatan itu ternyata dia adalah akun anak dari si modal, sehingga dia akun normalnya akan mengikuti si modal. Gitu ya. Terus kita perhatikan si beban. Si beban itu ngurangi modal, gitu kan ya. Maka si modal berkurang. Kalau si modal berkurang, dia akan pindah ruas. Bener nggak? Dia akan pindah ruas ke debit. Maka saldo beban ini adanya di debit. Gitu. Oke, jadi paham ya? Jadi yang ada kita kesimpulannya ada saldo normal di sini. Saldo normalnya. Ya tadi ya akunnya ya ada harta, utang, modal, pendapatan, beban. Ini boleh dihafal tapi lebih baik lagi adalah kalian paham. Harta, utang, modal, HUMPB ya disebutnya, harta, utang, modal, pendapatan, beban itu bisa bertambah, bisa juga berkurang. Harta bertambah ini kan, harta bertambah adanya di debit. Utang bertambah adanya di kredit. Modal bertambah juga ada di kredit. Nah, si pendapatan
bertambah tetap ya ikut si modal ada di kredit. Beban ngurangi modal, modal adanya kalau berkurang ada pindah ruas ke debit. Gitu. Oke, jadi saldo normalnya adalah harta bertambah di debit, utang bertambah di kredit, modal bertambah di kredit, pendapatan bertambah di kredit, beban bertambah di debit. Gitu. Paham ya? Kalau berkurang berarti dia kebalikannya. Ini kalau boleh kalian ingat, kalian hafal boleh misalnya HUMPB rumusnya adalah DKKKD atau HUMPB ya udah itu. Itu yang diingatnya HUMPB DKKKD. Tapi lebih baik lagi kalau kalian paham ini. Ini konsep dasarnya. Jadi ilmunya tuh ini ya. Kalau kalian paham berat dengan ini, pasti kesananya insya Allah akan mudah untuk belajar akuntansi. Oke, nah inilah saldo normal. Jadi nanti kalau misalnya kalian mencatat gitu ya, kalian mencatat nanti harta bertambah adanya di debit gitu. Terus harta berkurang adanya di kredit gitu ya. Ini dengan saldo normalnya. Oke, gitu beres. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pencatatan akuntansi. Ada apa aja nih siklus akuntansinya ya? Mungkin kita bahas dulu ke siklus akuntansinya. Nanti baru kita masuk ke jurnal. Kita masuk ke siklus akuntansi. Yang pertama ada yang disebut dengan proses pencatatan. Proses pencatatan itu adalah yang disebut dengan jurnal umum. Itu ya, ini ada proses pencatatan yang disebut pertama adalah jurnal umum, gitu. Terus ada, kalau ibu sering ngomongnya adalah proses pengelompokan. Ini pengelompokan nanti ada jurnal umum, ada buku besar. Ya, jadi ini nanti kalian akan pelajari pengelompokan, terus ada nanti kalau ibu sering bilangnya gitu ya, simpulan. Kesimpulan itu adalah neraca saldo. Ya, ada pengelompokan nanti disimpulkan nanti ada apa ya? Membantu sebetulnya nanti ada udah neraca saldo enggak, terus ada penyesuaian nanti ada ini penyesuaian itu ya, penyesuaian nanti ada jurnal penyesuaian. Atau jurnal penyesuaian atau ayat jurnal penyesuaian sih biasanya ya untuk kenalnya, AJP nanti singkatan. Ayat jurnal penyesuaian gitu. Lalu sudah ada penyesuaiannya, kita akan dibantu ya, dibantu dengan yang disebut dengan neraca lajur. Neraca lajur atau disebut dengan worksheet atau kertas kerja ya. Ini proses pembantu ya, makanya ibu nanti kolomnya ini warna merah. Jadi sebenarnya ini nggak apa-apa, nggak pakai juga, cuman ya ini akan sangat membantu dalam proses siklus akuntansi ini ya. Terus udah ada worksheet, kita akan masuk ke proses laporan keuangan ya. Laporan keuangan. Gitu. Nah, di laporan keuangan ini ada 3 macam. Laporan laba rugi, terus laporan perubahan
modal, atau ada terakhir ada laporan neraca. Jadi ada 3 laporan ya. Oh iya, ini harusnya kebalik nih biar jadi dari sini dulu biar muter ya. Laporan ini laporan ya, jadi ada 3 laporan keuangan. Jadi kalau laba rugi dari perubahan mana nanti perubahan laporan neraca itu siklus akuntansinya ya. Masuk situ. Lalu ada lagi nanti adalah penutupan. Jadi ada namanya jurnal penutup. Kalau ada jurnal itu pasti diikuti oleh buku besar setelah penutupan, raca saldo setelah penutupan. Jadi setelah ada jurnal itu pasti ada teman-temannya ya diikuti. Penutupan, penutup, lalu ada pembalikan. Pembalik ya, ada pembalik. Ini pembalik juga sebenarnya nggak wajib, cuman ini biasanya digunakan juga untuk mempermudah gitu ya. Jurnal pembalik. Nah, bereslah ini siklus akuntansi yang akan kita bahas selama 1 semester ini atau satu tahun sebenarnya. Yang akan dibahaskan untuk selama ini untuk saat ini adalah akuntansi jasa dulu. Semoga kalau kedua nanti kita nambah siklus akuntansi di dagangnya. Oke, itu ya. Oke, Ibu kasih juga nih keterangannya ya, biar pada ini jadi keterangannya. Ini soalnya kan suka ada nama-nama lainnya. Itu ya harta. Ini haknya itu adalah harta. Harta itu bisa juga nanti sebutnya apa sih? Itu lagi kok. Utang ya. Modal. Nah, modal ekuitas ya namanya. Jadi kalau ada kalian nemu, ini aktiva. Jadi kalau sisi debit itu sebutnya juga sisi aktif. Ini sisi pasif. Kenapa kayak gitu? Karena kalau harta itu pasti selalu keluar di setiap transaksi. Jarang ada transaksi yang hanya terdiri di kredit aja. Gitu, makanya dia disebut dengan aktif karena dia aktif gitu ya. Sedangkan ini kedua adalah pasif. Makanya dia nggak pernah disebut pasifa gitu ya, karena pasifa itu terdiri dari 2, kalau nggak harta, kalau nggak utang ya modal gitu ya. Kalau Ibu utangnya, nama lainnya adalah kewajiban ya. Jadi kalau kalian nemu nama lainnya ada aktiva, ada kewajiban, atau ada aset juga ya. Kalau nama lainnya nanti ada aset juga itu sama harta ya. Ini debit, ini D-nya debit. K-nya adalah kredit. Oke, itu keterangannya ya. Ini untuk konsep dasar akuntansi, ini saldo namanya, ini siklus akuntansi. Nah, kita masuk ke jurnal umum. Terus ya, Bu. Iya ya, biar sekalian. Oke, kita masuk ke proses penyerahan jurnal umum. Ini di akuntansi kita bilangnya akuntansi dagang dulu ya, akuntansi jasa dulu. Akuntansi perusahaan jasa dulu ya. Jurnal umum, kita masuk ke jurnal umum. Nah, ini dasarnya dulu. Dalam penjurnalan kalian harus tadi karena dalam jurnal umum ini kolomnya itu kan cuman ada debit kredit ya. Jadi kalian harus tahu dulu nama-nama akun yang ada di jurnal umum. Nah, tugasnya adalah kalian mencatat semua akun-akun yang ada di jurnal umum. Contohnya nih,
ada akun harta. Nanti harta itu ada harta lancar misalnya. Harta lancar itu adalah yang umurnya kurang, berarti ini ya, kurang dari 1 tahun. Itu ya, harta lancar itu 1 misalnya ada kas, 2 ada piutang usaha, gitu ya. 3 ada apa nih? Perlengkapan. Terus 4 ada beban dibayar di muka. Terus 5 ada pendapatan belum diterima. Nanti kalau beban dibayar di muka ini ada 3 biasanya, kalau nggak sewa, dia asuransi, kalau nggak itu berarti iklan biasanya. Ini juga sama sih, kalau nggak sewa biasanya asuransi, kalau nggak iklan. Gitu ya. Oke, kita jelasin masing-masing akun-akun nih, misalnya. Harta itu adalah harta lancar yang ngomong ekonomisnya kurang dari 1 tahun. Jadi dia, masih ingat kan, mungkin di sejarah akuntansi udah diajarin ya sama Bu Nila. Kalau sekarang kita menggunakan sistem pengurutan akun atau nomor akun menggunakan sistem Anglo-Saxon, yaitu yang dari ini kan, yang dari paling sering keluar atau yang paling lancar, ya, yang paling sering keluar. Nah, contohnya ini diurutin nih. Dari harta itu pasti yang sering keluar adalah harta lancar gitu kan ya, karena dia umur ekonomisnya kurang dari 1 tahun, jadi sering berganti-ganti gitu kan ya, makanya dia sering keluar. Dari harta lancar ini ada akun-akun yang akan kita catatnya. Yang pertama ada kas, misalnya. Kas itu uang yang ada dalam perusahaan. Terus ada piutang usaha. Nah, kalau piutang usaha berarti ada orang lain yang ngutang sama kita. Itu uang siapa? Misalnya, ibu ngutang sama kalian. Ini uang siapa? Uang kalian kan? Ya, berarti sama dengan halnya piutang. Piutang itu adalah uang kita yang ada di kas orang lain. Gitu ya. Perlengkapan, kalau perlengkapan itu adalah barang-barang yang habis dalam setahun. Contohnya kalau misalnya di salon mungkin ada shampoo, sabun, yang harus dibeli-beli terus gitu ya. Terus ada apa nih, misalnya krim-krim bat, kalau di apa namanya? Kalau di bengkel mungkin ada oli, terus ada apa lagi tuh? Bensin misalnya gitu-gitu ya, itu pokoknya habis sering gitu ya, itu namanya perlengkapan. Terus ada beban dibayar di muka. Kalau beban dibayar di muka berarti kita udah bayar tapi kita belum dapat jasanya. Jadi udah dapat beban tapi belum dirasain. Contohnya kalian bayar sewa nih, awal per Januari kalian bayar sewa, tapi sewanya kan untuk 1 ke depan, berarti kan kita belum merasakan si sewa itu gitu ya. Nah, berarti itu adalah sewa dibayar di muka, kita udah dibayar dulu di muka gitu ya. Terus ada pendapatan belum terima. Nah, kalau ini berarti orang lain harusnya udah ngasih uang sama kita, tapi orang itu belum ngasih uang gitu contohnya. Berarti dia masuk ke pendapatan belum terima. Sama misalnya nih kita punya gedung, tapi si orang itu tuh pakai dulu gitu. Nanti ya bayarnya misalnya udah pakai dulu sebulan, nanti bayarnya nanti mungkin berarti pakai dulu baru bayar. Nah, itu berarti pendapatan yang belum diterima. Terus kalau bayarnya adalah telat gitu misalnya ya. Oke, itu untuk harta lancar. Nah, kenapa sih Bu nomornya kayak gini ya? Ada 1 lagi gitu ya. Karena ini akan digunakan untuk penomoran akun. Ini nggak matok, cuman ini akan mempermudah kalau kalian kalau kalian hafal, ini sebenarnya akan mempermudah kalian. Jadi aku kalau ibu ini nggak matok, sebenarnya setiap buku pasti beda-beda gitu ya. Tapi kalau ibu ini yang paling sering keluar akunnya ini gitu, makanya ini nomor akunnya adalah 111, itu adalah akun kas. Nanti kalau kalian nemu, Bu kenapa aku namanya 101, berarti hartanya itu dia tidak pakai lagi harta lancar atau harta tetapnya gitu, berarti harta itu ada apa aja ada bawahnya. Nah, makanya akunnya adalah 101 gitu biasanya ya. Oke, ini 1.1 itu adalah akun kas. Berarti kalau piutangnya 1.1.2 gitu ya. Terus ada yang keduanya, ada misalnya harta tetap. Harta tetap berarti yang lebih daripada 1 tahun gitu kan. Contohnya ada peralatan. Terus yang kedua misalnya ada mesin dan lain sebagainya ya. Ada misalnya apa nih? Bangunan misalnya. Terus ada tanah dan lain sebagainya ya.
Nah, ini misalnya harta harta tetap berarti nomor akunnya, kalau ini peralatan tuh yang nggak habis pakai misalnya tadi hair dryer kalau di salon ya, terus ada apa, mesin kerimbat gitu, catokan misalnya. Kalau misalnya di bengkel mungkin ada apa, tuh Ibu nggak ngerti pembengkelan, ada apa, kompresor mungkin kayak gitu ya, Ibu nggak ngerti perbengkelan pokoknya, nah itu peralatan, terus ada mesin juga, terus ada bangunan, ada tanah misalnya ya. Nah, ini berarti nomor akunnya, dia akun terdiri dari harta, harta tetap, peralatan. Berarti untuk peralatan nomor akunnya adalah 121 gitu. Nah, tugas kalian adalah untuk mencari semua akun-akun gitu ya. Silakan kalian cari semua akun-akun, nanti ada 5 akun besar ya, 5 akun besar yaitu harta, utang, modal, pendapatan, beban. Kalau ini harta, utang, modal, pendapatan, beban. Itu ya, cari. Jadi kayak gini pokoknya nomor akunnya, nanti tugasnya bisa kita kumpulkan di GCR, gitu ya. Oke, cukup pertemuan kita hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ditanyakan boleh langsung PC ke Ibu. Terima kasih, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.